103,5 TR Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo, apa kabar untuk Anda sahabat TA yang sedang menyimak saat ini, dan juga apa kabar untuk Anda pemirsa TA TV kali ini di Radio On TV. Ya, untuk Anda di hari ini edisi tanggal berapa nih? 2 Mei 2021 di Inspirasi Keluarga telah hadir narasumber kita, karena kita akan membahas sesuatu yang spesial ya. Ada apakah itu? Oke, langsung kita akan sapa dulu. Yang pertama ini ada Mas Bas Nendar sebagai dosen isi dari jurusan Diskonvis Tata Kelola SAM di Pedestrian juga. Halo, apa kabar Mas? Baik Mbak, selamat pagi buat semuanya. Oke, baik. Kemudian ada juga Mbak Diah Yunik. Beliau dosen FSRD UNS, dan di SAM Solo Art Market ini beliau sebagai salah satu yang mengurusi gitu kali ya sumber daya manusia dari UMKM yang ada di sana. Halo Mbak Diah. Selamat pagi Mbak Rena, apa kabar semuanya? Selamat pagi sahabat TA. Iya, pagi kabar hari baik, ini. Iya, ya. Betul. Terima kasih sudah hadir di studio TA Radio, dan pagi hari ini kita akan ngobrol ya seputar SAM Solo Art Market, karena ini berkaitan juga bagaimana ketika nanti ke depan akan ada konsep baru pedestrian untuk Solo Art Market. Jadi ini ada banyak hal yang harus kita tanyakan di sini nih. Ada pakar-pakarnya langsung. Oke, Mbak Dia dan juga Mas Bas Nendar, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih untuk mengawali jumpa kita. Ini sebenarnya kalau untuk Solo Art Market ini sendiri, ini sudah sejak kapan dimulai gagasannya, dan sebenarnya kenapa sih harus dibuat Solo Art Market ini? Siapa nih? Silakan, langsung Mbak Dia. Gini Mbak Rena ya, Solo Art Market itu merupakan ruang publik yang dihadirkan untuk kota Solo, untuk mewadahi para crafter, seniman, kreatornya Solo, sehingga tercipta suasana yang selaras gitu, berkesenimanan, dan merupakan juga ruang publik untuk men-charge, saling memberikan masukan yang baik untuk kemajuan kota Solo sendiri. Jadi kota Solo sebagai kota budaya yang kita angkat di Solo Art Market itu juga tergambar di sini. Jadi ruang publik yang sangat-sangat inspiratif, kreatif seperti itu, dan juga menonjolkan ruang publik di Solo. Itulah Solo Art Market nantinya. Iya, dan kalau dari awal pelaksanaan sampai dengan sekarang, ini sudah ada berapa kali SAM digelar gitu, Mbak? SAM sekitar sampai 10 ini gelaran. Jadi kemarin kita juga pas gelaran Hari Kartini ya. Iya. Betul. Jadi awal mula SAM itu terbentuk tahun 2019. Sebenarnya kita tuh sudah ada yang namanya pembicaraan, terus ada musyawarah juga, kita ketemuan di Omah Sinten, terus kita curhat apa sih kebutuhan para UMKM di Kota Solo, seniman juga ya hadir di situ semua, dan alhamdulillah sampai saat ini SAM hadir itu sangat-sangat mewadahi gitu, dan dengan konsep yang kita usung juga lain daripada yang lain, pasar kreatif yang lain. Jadi di SAM ini semua peserta diwajibkan untuk workshop membuka dapur mereka, maka ini adalah satu ketertarikan sendiri untuk masyarakat yang melihatnya gitu. Jadi SAM sendiri memang inspiratif dan unik gitu, diciptakan untuk di ruang publik, dan kita berharap juga SAM ini nantinya bisa dijadikan destinasi wisata, salah satunya di Kota Solo tercinta ini sebagai kota budaya. Nah, pada saat itu ketika SAM ini berdiri dan sudah mulai mengajak nih para UMKM ya, di mana mereka ini ternyata kita baru tahu kalau orang Solo ini sangat-sangat kreatif ya, dengan hasil karya yang sudah luar biasa, banyak mereka pamerkan, bahkan sudah sampai terjual, bahkan sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini awal pada saat mengajak dari teman-teman UMKM, ini bagaimana respon mereka sih? Awalnya mesti bertanya-tanya ya, SAM itu apa gitu, yang nanti kita
ada pertemuan, ada sangunya enggak, awalnya seperti itu. Ada sangunya enggak nanti gitu. Kita mencoba untuk memberikan semacam edukasi ke masyarakat UMKM juga, bahwa setiap pertemuan itu tidak harus ada SPJ dan LPJ-nya gitu loh, dalam artian di sini tuh ada sangunya dari pemerintah kayak gitu-gitu. Tetapi kita mencoba dan menggembleng mereka agar mereka juga mandiri, ya mandiri, dan menanamkan mental yang bagaimana kita bisa berkembang dan bagaimana bisa membuat jaringan ya agar produk-produk kita itu bisa meningkatkan kualitas gitu ya, produk ya. Oke, kita ke Mas Basnendar dulu. Mas, sudah dari awal juga nih Mas Basnendar ikut di SAM ini. Jadi pertama memang SAM itu diinisiasi oleh 9 orang. 9 orang, baik. Kita coba 9 orang itu punya kompetensi beragam. Ada Mas Heru Mata ya, ada Pak Selamat Harjo yang pemilik Omasinten, kemudian Mbak Dia, Mas Jaja, Mas Agusis, Mas Reca, dan macam-macam, Mas Yayo. Kita bersembilan kita menginisiasi bagaimana Solo tadi sudah jelaskan Mbak Dia perlu ruang yang lain, ruang alternatif yang intinya kombinasi antara tadi memberdayakan UMKM, kemudian ada unsur workshopnya, orang tidak hanya transaksi jual beli tapi merasakan tadi dapur mereka, ada unsur tadi edukasi kreatifnya, dan terakhir ya tadi kita mencoba tadi merancang sebuah destinasi wisata yang basicnya craft. Kebetulan memang di Omasinten itu lokasi yang sangat bagus sih, dimana arsitekturnya mendukung, pedestriannya juga oke gitu, dan lokasinya memang di tengah pusat kota gitu. Itu yang kawasan ideal untuk SAM untuk berkembang itu. Kalau dari awal memang di Omasinten itu terus ya Mas atau Mbak? Untuk kita berkumpul ada di Omasinten. Jadi kayak semacam base camp ya. Tapi ini karena Omasinten sendiri sudah aktif untuk kafenya, kemungkinan juga di tempat lain kita juga bebas-bebas aja ya mau kemana gitu. Jadi tidak harus di Omasinten. Jadi tergantung juga sih nanti mungkin kegiatannya seperti tapi apa. Untuk kumpul-kumpul biasanya di Omasinten. Nah kalau Mas Basnendar ini kan dari Diskomvis ya, ini hubungannya sama desain komunikasi visual dan seni ya pastinya. Nah ini kalau mungkin di awal dari UMKM ini mereka tidak pernah mengerti yang namanya branding dan lain sebagainya, jadi asal bikin aja, yang penting pokoknya aku bikin gitu. Nah ini mungkin apakah ada aran-aran khusus atau mungkin workshop jadi biar mereka juga lebih mengerti dan paham bahwa ternyata apa yang menjadi sesuatu hal yang buatan saya yang sangat bagus ini akan bisa menjadi daya beli yang cukup bagus dari masyarakat begitu. Nah ini apakah ada semacam itu Mas? Kalau sebenarnya dari UMKM mereka sudah punya sudah kemampuan dan sebagainya. Cuma di SAM di SAM itu posisi kita adalah bagaimana aspek branding. Cuma betul. Bagaimana mereka menanamkan diri bahwa karya-karya mereka itu harus ada storytellingnya, ada ceritanya di balik sebuah karya. Salah satunya adalah bagaimana melihat bagaimana craft atau kerajinan itu dibuat. Nah, itu kan masyarakat bisa datang langsung dan melihat di SAM. Dan mereka akan tahu, ini ternyata tidak semudah saat membelinya dengan harga segitu aja masih ditowo dan sebagainya. Karena kadang-kadang mereka juga masyarakat perlu edukasi sih bahwa karya itu tidak hanya physically terbuat, tapi sebenarnya ada cerita di balik itu. Bagaimana merajutnya, bagaimana mengolah warna, bagaimana menorehkan kuas dalam sebuah karya craft dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang masyarakat perlu tahu. Jadi selain menghargai secara finansial juga menghargai prosesnya. Yaitu kita tanamkan itu di SAM khususnya untuk peserta. Jadi mereka menjualnya lebih. Dan mereka ada nilai jual yang lebih gitu. Dan itu yang datang tidak boleh staffnya atau pegawainya, harus owner langsung. Karena itu yang interaksi masyarakat, pengunjung akan tahu, akan bisa
bertanya jawab, itu menanyakan bagaimana prosesnya, bahannya apa dan macam-macam. Nah itu yang menurut saya pasar sesungguhnya. Gitu. Nanti kalau nggak ngerti ditanya, ya udah itu aja nih, pokoknya yang penting ini dijual. Iya, itu kadang-kala gitu ya. Ini kayak hanya stand aja gitu. Itu kurang menarik. Oke, baik, kita akan break dulu. Jangan kemana-mana juga untuk Anda pemirsa TA TV, kita akan kembali sesaat lagi. Dan untuk sahabat TA pasti bergabung terus hanya di 103,5 TA Radio. Kembali sahabat TA masih di Inspirasi Keluarga. Dan juga untuk Anda pemirsa TA TV yang baru saja bergabung, saat ini Anda sedang menyimak Radio On TV. Ya, dan selama 1 jam kita masih akan ngobrol seputar Solo Art Market. Oke, baik, untuk Anda sahabat TA ya, kita akan mengetahui juga nih, karena kan kita sudah tahu bahwa konsep SAM ini adalah sebagai ruang kreatif, yaitu berupa pasar seni yang unik, yang kreatif, yang apik, yang dibuat untuk bisa menunjukkan eksistensi industri kreatif sehingga akan bisa menarik wisatawan hadir di kota Solo. Nah, mungkin kalau dari Mbak Dia sendiri juga boleh dong cerita siapa-siapa aja sih dari para peserta ini yang juga turut memeriahkan dari Solo Art Market yang biasa mulai dari awal sampai sekarang, dari yang awalnya masih malu-malu sampai sekarang udah keren banget gitu. Nah, ini mungkin boleh diceritakan apa aja. Oh iya, terima kasih Mbak Rena. Di SAM sendiri itu awalnya banyak sekali ya yang masuk, itu ada sekitar, pas waktu pertama kali kita mengadakan pertemuan itu ada 90 yang datang dan 60 yang mendaftar pada hari pertama kita gelaran. Namun di SAM sendiri itu ada semacam kurasi, jadi tidak semuanya bisa masuk di SAM. Karena kita juga harus mengkontrol kualitas produk dan kualitas karyanya ya, sehingga kalau misalnya belum masuk kurasi, belum lolos, bisa dibenahi, bisa diperbaiki seperti itu. Nah, apa saja sih produk-produk SAM itu ya? SAM sendiri kan pesertanya ada seniman, crafter, kreator, otomatis kan produknya macam-macam. Bahkan di SAM sendiri seni pertunjukan aja ada, itu ada seni tari dan sebagainya, itu ada fashion show dan sebagainya. Nah, di sini produk-produk misalnya crafter ya, seperti rajut ya, terus ada ekoprint, ada juga ini kerajinan kayu seperti itu, dari limbah seperti kaleng dan sebagainya. Juga ada kain lukis ya. Terus ada juga banyak sekali, Mbak. Jadi origami pun masuk. Origami, seni origami pun masuk. Terus rajut yang ini apa ya, yang jadi bukan rajut tidak hanya tapi sekedar rajut aja, tapi lebih berkembangnya kayak lebih berkembang, tenun juga ada. Jadi sangat bervariasi sekali dan dapur mereka terbuka. Sehingga SAM sendiri bukan hanya sebagai ruang publik untuk menjual karya-karya, juga bukan hanya untuk berworkshop mereka, tetapi juga edukasi juga ke masyarakat. Jadi kita juga menggelar misalnya workshop batik gitu ya, atau betul. Workshop origami seperti itu. Anak-anak kemarin pas waktu belum pandemi, wah antusias sekali. Ya? Iya, jadi seru sekali di SAM. Tidak hanya untuk masyarakat dewasa, tetapi untuk anak-anak bagus sekali. Gitu. Iya. Oke, nah itulah tadi dari sebagian besar yang ikut bergabung di Solo Art Market, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Dia. Mungkin ada tambahan lagi, Mbak Dia? Iya, karena pandemi sendiri ya, jadi yang ikut dari gelaran ke gelaran di masa pandemi ini juga dibatasi, Mbak. Jadi kita sangat-sangat taat dengan prokes ya. Maksimal ini peserta hanya 14-16 saja. 14 sampai 16. Itu padahal kalau secara keseluruhan bisa bisa 60, bisa 60-70. Iya, di pertama itu luar biasa itu. Ya, satu kali kita offline gelaran biasa, terus habis itu minggu
depan pandemi, Mbak. Iya, betul. Jadi kita pernah siaran di TATV juga, Wow. di mana di radio TR Radio ya. Nah itu hari ini siaran, besoknya pandemi. Ya. Itu di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Iya, kemarin. Maret ya 2020. Nah Oke. itu ya Iya, jadi. kalau Mas Basnendar nih Mas, nih kalau untuk ke depan karena kan katanya ada konsep pedestrian ini untuk Soul Art Market yang naga-naganya naga-naganya akan seperti beberapa tempat baik itu di luar kota Solo maupun di luar negeri, di mana nanti akan ada mereka yang berjualan di sepanjang jalan seperti itu untuk memamerkan hasil karya. Nah ini apakah ada planning khusus nih untuk ke depan seperti apa? Ya, kemarin memang ada wacana tentang itu, kemudian kita dari internal pengelola SAM kita sudah beberapa kali diskusi untuk merancang skema atau plannya dengan mengembangkan diri. SAM-nya tidak hanya di Omasinten tapi lebih ke pedestrian itu Ngarsopuro, yang baik timur maupun barat. Kemudian kita menyusun, kemudian sudah ada lampu hijau dari Mas Wali Kota. Cuma kita belum audiensi yang detail ya. Tapi sepertinya ada beberapa stakeholder dari masyarakat Kota Solo itu juga sudah support. Kemarin ada di Omasinten ada diskusi yang melibatkan stakeholder masyarakat Kota Solo, tapi non government ya. Itu bagaimana merancang pedestrian itu menjadi city walk-nya Solo. Ada wacana sampai ke Gatot Subroto, macam-macam lah itu. Tapi memang dari SAM sendiri memang pengennya menjadi inisiator untuk tadi ya SAM-nya berkembang. Dan itu akan menurut saya menjadi, kalau itu terwujud, semoga terwujud, itu akan menjadi tadi destinasi wisata tematik yang Solo banget. Jadi ada aspek pedestriannya, kadang-kadang ruang publik buat kita aja jalan agak repot. Karena musuhnya antara tukang parkir, lapak, kaki lima dan macam-macam. Tapi sekali kalau di Ngarsopuro itu sampai ke dari utara ke selatan itu kalau terwujud itu kan menjadi sesuatu yang berbeda. Orang akan suka berjalan kaki, menikmati tadi suasana Kota Solo dan tentunya tadi menarik melihat tadi pusat-pusat UKM, craft unggulan tanda petik yang sudah dijelaskan Mbak ya, harus ada kurasi dan sebagainya. Tapi yang penting sebenarnya Kota Solo itu sebenarnya kalau idenya oke, yang agak repot tuh sebenarnya treatmentnya, konsistennya itu yang menurut saya harus dipertahankan dan agak berat gitu. Tapi kita tetap optimis untuk itu. Iya, jadi ini merupakan satu kesempatan ya juga untuk masyarakat naik bus keliling Solo, turun ke Ngarsopuro, nanti terus jalan-jalan gitu ya. Nah ini luar biasa sekali. Nah ini tadi sempat disinggung juga nih sama Mbak Dia, katanya akan ada kayak semacam transportasi pendukung yang ada di pedestrian nanti rencananya dengan mengusung konsep transportasi tradisional. Nah ini mungkin boleh diceritakan nih Mbak, semenarik apa sih nanti untuk planningnya? Jadi dengan begini aja kita udah tertarik gitu, apalagi nanti pada saat pelaksanaan. Iya, baik Mbak Rena. Jadi begini, di SAM sendiri ya, di pedestrian itu maksudnya lapak-lapak dari peserta itu dibuat yang unik sehingga instagramable. Jadi pengunjung itu tidak hanya membeli, menikmati, tetapi juga berfoto-foto ya, sebagai bentuk branding juga dan kebanggaan sebagai warga atas Kota Solo yang sangat-sangat berbudaya ini. Nah, jadi nantinya insya Allah itu SAM akan menghadirkan lapak-lapak dari peserta itu berkonsep alat transportasi. Jadi produk-produk mereka akan disusun dan dihiaskan pada misalnya becak gitu, gerobak, mungkin pikulan sate seperti itu. Jadi sangat-sangat bagus sekali. Dan peserta SAM juga akan berkebaya, akan memakai pakaian lurik. Jadi kayak nuansa zaman dulu ya. Kita buat seperti itu. Jadi kalau angkringan pikul nih kayaknya cocok juga nih ya. Mungkin ada kayak dulu kan ada yang jualan roti nih, pakai apa?
namanya pakai lilin dalamnya kayak gitu. Itu iya, nanti produk-produk craft di situ, crafter di situ akan akan dihiaskan di situ. Tapi nanti siapkah? Karena kan produk-produk dari crafter dan lain sebagainya yang sudah tergabung di Soul Art Market. Karena kan kemarin sempat saya lihat juga ya, luar biasa, bagus-bagus banget. Dan ini orisinil buatan mereka. Betul. Gitu. Nah, mereka siap nggak? Kalau suatu saat nanti ada orang-orang di luar yang mungkin mengaplikasikan hasil buatannya itu misalnya dengan di print di kaos, dia buat sendiri, tapi setidaknya mencontoh begitu dan dijual dengan harga yang lebih murah seperti itu. Karena kan ini kebanyakan memang kayak gitu Mbak. Iya, industri apakah siap gitu nanti? Iya. Ya siap, nggak siap harus siap. Harus siap ya. Justru dia senang ya jadi maka dari itu Sam sendiri itu berusaha untuk membentuk mental para UMKM itu agar terus berkreasi sehingga inovasi-inovasi mereka yang jiplak juga kewalahan akhirnya. Betul, itu dia. Jadi alhamdulillah yang masuk di Sam ini adalah orang-orang yang benar-benar kreatif dan produk-produk mereka tuh sangat-sangat limited edition. Kalaupun dicontek dan sebagainya itu pun nggak lama ya. Dan di Sam sendiri itu antara UMKM satu dan UMKM lain itu saling men-charge. Oh, yang lain misalnya yang si A mempunyai produk yang sama dengan mereka. Oh, kok bagus ya dengan pewarnaan sekian dan sebagainya. Dan itu ditingkatkan terus. Ada peserta Sam yang Nyukora atau Tirta Natsuma. Itu awalnya produknya sangat sedikit sekali. Cuman ecoprint yang daun jati yang dengan teknik pounding itu. Tetapi setelah mengikuti semua media dari ini tuh diaplikasikan dulu. Hanya misalnya tas, sports, sekarang berkembang di busana akhirnya. Oke, jadi luar biasa ya. Nanti kalau contoh misalnya untuk rajut nih, rajut ini kan mungkin ada banyak nih Mbak. Nah itu apakah yang membedakan antara satu dengan yang lain? Rajut ya, gini. Kalau rajut itu berkenaan dengan skill ya. Skill. Ada sekelompok peserta rajut itu rajut tersolo ya, itu mereka ternyata punya komunitas yang banyak sehingga kalau misalnya ikut gelaran SAM gitu ada order itu dikerjakan bersama-sama itu sehingga kuat gitu loh. Itu yang membentuk ya, jadinya lebih kuat ya. Dan sesuai dengan custom, sesuai dengan keinginan dari customer gitu. Jadi monggo, namanya berkreasi itu kan bebas ya. Betul. Namun optimisme itu harus dibentuk sehingga ini karyaku ya, dan karyaku ini akan berkembang sesuai dengan passion dan aku gitu loh. Akunya itu pasti ada di situ. Nah, itu yang kita tanamkan ke UMKM sehingga UMKM sendiri tuh nggak punya negative thinking gitu loh, selalu positif. Walaupun sama ya, mungkin, tapi kan kita rezekinya beda. Rezekinya beda masing-masing ya. Oke, Mbak, kalau tadi ya ketika ada sekitar 60-an ya peserta dari Soul Art Market ya, UMKM yang tergabung di situ. Nah, bagaimana ketika mungkin dari antara sahabat TA masyarakat atau juga pemirsa mempunyai satu produk yang dirasa ini adalah orisinil dan perlu atau membutuhkan publikasi, dan bagaimana cara untuk bisa masuk ke dalam Soul Art Market ini? Mas Bas. Ya, Mas Basnendar, silakan. Jadi sebenarnya terbuka. Jadi kepesertaan summit terbuka. Jadi kita tidak mempunyai plafon tertentu. Cuma kita tetap ada kurasi. Karena tadi ada segmentasi ya, mungkin craft bisa didemokan, dan kemudian tidak kuliner tanda petik ya sekarang, karena kuliner sudah punya tempat tersendiri dan sebagainya ya. Karena ada unsur demonya, ada unsur pekerjaan tangan demo atau workshopnya itu menjadi poin penting dalam aspek kurasi tadi. Jadi pertama craft atau mungkin karya seni apapun ya, yang pasti bisa dikerjakan di situ dengan alokasi waktu yang tidak panjang, kemudian portable lah, mudah, nggak terlalu berat dan sebagainya.
Karena tuh kita memang sistemnya produknya itu produk fungsional, cenderung merchandise untuk kenang-kenangan atau memorabilia. Itu menjadi satu aspek kurasi dari pengelola SAM kepada para peserta. Jadi sebenarnya terbuka, cuma kita juga sambil berjalan karena keterbatasan space dan sebagainya. Karena kita cuma sementara kan weekend ya, Sabtu atau Minggu, dan dalam seminggu itu kita ambil 2 hari atau 1 hari itu karena kita juga masih berkembang sih, walaupun prospeknya juga bagus. Nah, ke depan kita bisa menambahkan space-nya tadi kalau pedestriannya jadi disetujui. Nah, itu menjadi PR kita bersama untuk bagaimana orang datang melihat, menikmati, tapi pasar tapi tidak pasaran. Nah, itu yang menarik. Karena itu ada unsur tadi, orang akan nyaman. Kalau kemeruyuk gitu kan orang jadi tidak nyaman ya, karena betul. Ada unsur tadi, ada demo, workshop, ada orang kepingin mencoba. Lah itu kan perlu space dan waktu yang cukup. Kalau uyuk-uyukan gitu kan pasar Klewer misalnya gitu ya, jadi orang tidak nyaman. Nah, itu yang kita bisa jadikan tadi aspek kurasi buat peserta SAM gitu, Mbak. Iya, oke. Kita akan break dulu. Sahabat TA dan juga pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali sesaat lagi selepas beberapa informasi untuk Anda. Tetap di Inspirasi Keluarga bersama Solo Art Market. Ya, terima kasih untuk Anda sahabat TA masih bergabung ya di 103,5 musik dan informasi terbaik. Dan apa kabar juga untuk Anda pemirsa TA TV yang mungkin baru saja klik ya di channelnya TA TV. Saat ini Anda sedang menyimak Radio On TV bersama Rena Audria dan tamu spesial kita dari Solo Art Market. Ya, baik Mbak Dia dan juga Mas Banendra, mungkin kita akan lanjutkan lagi. Tadi katanya dengar-dengar mau ada pembukaan baru nih untuk produk-produk UMKM yang bisa masuk ke Solo Art Market nih. Boleh diceritain Mbak Dia? Iya Mbak Rena, jadi SAM sendiri itu sangat-sangat terbuka. Jadi nggak ada misalnya ini bulan pembukaan, tanggal pembukaan, nggak ada. Jadi kita sangat-sangat terbuka 24 jam untuk menerima untuk menerima para crafter, seniman ya, dan kreator-kreatornya Solo Raya ya, turut bergabung di SAM. Tentunya harus mau untuk workshop dan harus mau untuk juga dikurasi sehingga nanti produknya sudah keren ini ya, kayak gitu. Terus kita juga enak untuk menyampaikannya. Jadi kalaupun mungkin ada yang masih bingung, sebenarnya dia punya produk bagus ya. Jadi punya nilai jual juga, tapi kayaknya kok belum berkembang gitu, belum ada nama dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dikawal nih sama Mbak Dia Unik ya. Iya, silakan gabung ke SAM ya. Nanti kita akan arahkan bagaimana ini produk akan dikembangkan kayak gitu. Misalnya belum punya merek gitu, yuk kita kasih merek yuk kayak gitu. Belum ada produk knowledge-nya, kita kasih. Dan alhamdulillah ketika kita berikan arahan-arahan itu, produk-produk mereka semakin berkembang dan semakin berkualitas. Dan tentunya kalau misalkan menaikkan kualitas juga menaikkan nilai jualnya juga, betul. Gitu. Oke, nah selama ini apakah dari para UMKM yang terlibat di Solo Art Market ini bahkan bisa sampai ke skala nasional untuk produk-produknya, bahkan ke luar negeri? Iya, rata-rata mereka juga mengikuti kompetisi-kompetisi yang di luar SAM ya. Kemarin itu Mbak Dia saya mengikuti ini jadi pemenang, saya mengikuti kompetisi-kompetisi nasional itu yang Inacraft dan sebagainya itu masuk kayak etnik itu masuk Inacraft. Terus kemarin itu juga beberapa dari SAM ada 5 peserta dari SAM juga masuk Uniqlo ya namanya ya. Uniqlo, yang di Paragon itu. Nah, itu salah satunya adalah binaan dari SAM. Itu produk apa yang bisa masuk ke brand ternama ini? Ada flanel. Ada juga karung goni yang dijadikan craft. Terus ada bin craft itu produknya sablon. Waduh, keren ya. Jadi ada juga ini ecoprintnya Tetanetsma itu. Terus ada juga produk rajut sepertinya ya masuk gitu. Iya, jadi ini sangat membanggakan ya. Jadi produk lokal yang mendunia begitu. Semua awalnya
ini nggak pede mungkin ya Mbak. Kita punya produk kadang-kadang nggak pede dengan produk kita. Nah, bagaimana kita bisa pede dengan produk kita? Otomatis kita dari SAM juga harus mensupport dan memberikan edukasi tentang bagaimana membranding, cara menyampaikan produk kita, bagaimana kita juga menyampaikan, oh ini loh produk ini tuh begini begitu kayak gitu ya di SAM. Itu diajari dan dibiasakan di SAM. Maka dari itu pas waktu kita gelaran semua wajib untuk presentasi. Wajib presentasi. Awalnya A I O E O, tapi lama-lama jadi udah terbiasa. Iya. Itu lebih dari waktu yang Oke. Ya. Nah, selama ini Mas Banendar itu kalau untuk promosi SAM sendiri ini sudah melalui lini apa saja yang sudah berjalan ini? Kita memang sesuai dengan zaman ya, kita lihat media atau media sosial lah, kita gencar di Instagram, di Facebook dan mungkin medsos lainnya. Yang pasti media Instagram atau medsos itu penting untuk tadi agar ya sistemnya borderless, jadi tanpa batas, kemudian kecepatannya juga, kemudian kita juga menyasar mungkin para milenial ya, yang mungkin secara teknologi mereka akan lebih dekat itu. Jadi mungkin agak menggabungkan sih craft yang cenderung apa ya, mungkin manual original itu, tapi kita coba promosinya tetap ya berbasis teknologi. Itu tadi mungkin kombinasi keduanya itu bisa menjadi promosi yang ideal dan bagus lah, efektif untuk SAM ke depan. Oke, nah kalau Mbak Dia sendiri gimana Mbak? Mungkin bisa menambahkan untuk promosi ya. Sebenarnya promosi yang paling mandi ya ini ya, itu adalah dari pengunjung sendiri. Jadi iya, bagaimana pengalaman dan kesan pengunjung itu ada di berkunjung di SAM itu yang paling ini. Jadi citra dari pengunjung mengunjungi SAM itu sendiri merupakan promosi bagi SAM sendiri yang sangat bagus gitu. Selain media sosial yang mungkin kita gencarkan ya, ada Facebook, ada Instagram, ada juga mungkin nanti ada YouTube ya, YouTube yang kita bisa on-kan lah. Mungkin bisa nambahin kalau di medsos kan kita pakai IG. Pakai IG ya. Kalau versinya Mbak Dia tadi ada yang lebih manjur tadi pakai GT. Apa itu? Ketok tular. Oh iya, tadi mau ngomong gitu. M2M, mode to mode. Tapi beneran loh, kalau yang udah pernah ke SAM, termasuk saya baru pertama juga sih ya kemarin itu ya. Kan jadi ngelihat gitu produknya seperti apa, dan satu masih kepikiran sama Ekoprint gitu. Itu tas kenapa kemarin nggak aku beli aja gitu kan. Jadi masih kepikiran sampai sekarang. Oh gitu. Bisa Mbak, nanti bisa menghubungi saya kalau misalnya langsung ya, bisa ya. Kelewatan ya. Oh ya, kenapa ya? Dan ini SAM juga membuka untuk pembelian online. Nah itu bisa didapatkan di mana? Kita bisa lihat-lihat itu di mana? Di IG-nya SAM atau di Facebook-nya SAM. Ya, tinggal kita bisa DM aja sama adminnya. Nanti bisa kita sampaikan. Atau ke Mbak Diah Unik juga bisa. Boleh. Jadi memang secara tidak langsung ketika pengunjung datang, mereka foto-foto kayak gitu. Jadi ini merupakan salah satu sarana promosi juga. Betul. Jadi mau tidak mau SAM ini akan tetap terkenal gitu. Dan jadi ikonnya Kota Solo juga. Amin. Nah, kalau dari Mbak Diah Unik, harapan ke depan untuk SAM sendiri apa nih? Seperti tadi yang saya sampaikan ya, SAM ini akan berkembang ya, semua mulai dari crafter, seniman, terus kreator, juga akademisi Mbak. Ya, akademisi. Di sini kan ada banyak UNS, yang akademisi. Seni rupa di UNS, ya seni rupa di ISI Surakarta dan semua ya, ada SMK dan sebagainya, itu bisa berkontribusi di SAM. Jadi SAM ini milik semua warga masyarakat, baik itu warga masyarakat biasa maupun masyarakat seniman ataupun masyarakat akademik gitu loh.
Nah, itu yang saya harapkan sehingga SAM ini kuat dan menjadi salah satu kebanggaan Kota Solo ya, yang bisa menjadikan destinasi wisata sehingga Kota Solo sangat kaya dengan destinasi wisata. Kan katanya Kota Solo ini kan kota budaya. Iya, betul sekali. Kita harus melestarikan itu gitu. Oke, baik Mbak Dia dan juga Mas Basnenda, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di studio TR Radio. Nanti ke depan kita akan buat program khusus di mana nanti akan lebih mengenal detail satu persatu dari para peserta UMKM yang bisa nanti akan mempraktekkan juga di sini. Jadi setidaknya masyarakat juga bisa lebih mengenal dan SAM juga semakin lebih mendunia lagi nanti. Amin ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Dia dan juga Mas Basnenda. Terima kasih untuk Anda sahabat TA dan juga pemirsa TA TV yang sudah menyaksikan untuk kali ini di Inspirasi Keluarga bersama Solo Art Market. Semoga tetap semangat ya dalam mencapai kemandirian dan juga gotong royong, terutama bagi para pelukis, bagi para pematung, crafter dan lain sebagainya, para pelaku industri kreatif yang ada di Solo, supaya bisa menjadi Solo ini satu destinasi tujuan wisata yang baru. Terima kasih banyak untuk Anda. Rena Audria masih pamit nanti di jam 12 siang. Selamat beraktivitas juga untuk Anda dan terus stay tune di 103,5 TR Radio.